wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Ruang diskusi santai yang akan mengupas hal-hal penting seputar kepemiluan. Dan pada episode kali ini bersama saya Galuh Tiafasya yang akan menemani sahabat Bawaslu dalam obrolan hangat seputar kepemiluan yang pastinya menarik, informatif, dan inspiratif. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang pastinya penting dan juga menarik, yaitu mengenai refleksi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses untuk mewujudkan pemilu bersih 2029. Kebanyakan dari masyarakat mungkin yang mereka tahu Bawaslu ini hanya mengawasi pemilu tugasnya, namun tidak banyak yang tahu bahwa Bawaslu ini juga memiliki divisi-divisi yang membidangi setiap pengawasan pemilu. Beberapa di antaranya yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi atau Divisi PP-Datin, dan juga Divisi Penyelesaian Hukum dan Penyelesaian Sengketa atau Divisi HPS. Dan dua divisi ini memiliki peran krusial dalam menangani laporan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa di lapangan. Dan pada episode kali ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi atau PP-Datin. Beliau adalah Ibu Ratih Mutiara Permatasari. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa atau Divisi HPS Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Beliau adalah Bapak Soekarno. Selamat siang Ibu Ratih dan Bapak Karno. Selamat siang. Kabarnya hari ini baik ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Ratih dan Pak Karno atas kehadirannya di sini, sudah menyempatkan waktunya untuk kita bisa berbincang mengenai tema kita kali ini, yaitu mengenai refleksi tugas kedua divisi tadi, yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran dan juga Divisi Penyelesaian Sengketa. Kemudian nanti juga mungkin kita membahas sedikit mengenai pengalaman pada pemilu dan pemilihan tahun lalu dan juga harapan ke depan tentunya. Mungkin sekarang kita ke Ibu Ratih terlebih dahulu ya. Ibu Ratih ini kan selaku koordinator divisi dari PP-Datin atau penanganan pelanggaran data dan informasi. Mungkin dari sahabat Bawaslu banyak yang belum tahu nih dan ingin tahu mengenai apa saja sih tugas dari PP-Datin ini. Mungkin Ibu Ratih bisa menjelaskan secara rinci kepada sahabat Bawaslu mengenai tugas dari divisi ini pada tahapan pemilu, dan ini tugas berdasarkan Bawaslu Kabupaten. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Galuh atas waktu yang diberikan. Ya. Seperti kata pepatah ya, kalau kata pepatah tidak kenal tidak sayang gitu. Jadi harus kenalan dulu. Kenapa ini ada divisi penanganan pelanggaran. Nah, seperti yang kita ketahui, Bawaslu ini kan mengawasi pemilihan umum dan pemilihan. Nah, kenapa harus diawasi? Ya ini, supaya nanti kalau misalnya ada pelanggaran, ini ada yang menangani. Salah satunya itu menjadi salah satu tugas utama ya, salah satu tugas pokok dari Bawaslu, adanya Bawaslu. Tapi juga bukan berarti ini tugasnya penanganan pelanggaran ini yang penting banget. Semuanya divisi itu penting. Ada divisi, kalau Mas Karno itu divisi penyelesaian sengketa penting, karena itu nanti yang ada sengketa-sengketa ini Mas Karno. Terus juga ada divisi pencegahan, mencegah supaya kami penanganan pelanggaran ini zero penanganan pelanggaran gitu kan. Ini karena berarti kalau zero penanganan pelanggaran berarti pencegahannya jalan seperti itu. Nah, di sini tugas-tugas kami di divisi penanganan pelanggaran itu ada tugas utamanya. Yang pertama pasti ya di sini adalah menangani penanganan pelanggaran, dugaan penanganan pelanggaran. Salah satunya itu yang pertama ini penerimaan laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran baik di pemilihan maupun di pemilu. Kemudian kalau kita sudah ada dugaan penanganan pelanggaran, itu kan berarti ada nih step by stepnya. Nah ini nanti ada pengkajian, kemudian ada tindak lanjut baik dari laporan maupun temuan. Nah kemudian juga yang ketiga ini ada penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah ini uniknya di Bawaslu ini Mbak, karena di tindak pidana pemilu ini kita kerjasama dengan pihak eksternal, kerjasama dengan
dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini namanya itu nanti ketika ada tindak pidana pemilu, itu nanti namanya di sentra Gakumdu. Jadi Bawaslu bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian menangani tindak pidana pemilu atau pemilihan itu melalui sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Termasuk di Gakumdu ini kami di divisi PP juga yang nanti akan melaksanakan pengadministrasian termasuk fasilitasi kepada teman-teman yang ada di kejaksaan dan kepolisian dan saat menangani tindak pidana. Jadi teman-teman ini ya dari kejaksaan maupun dari kepolisian ketika melakukan penyidikan dan penyelidikan ini kami yang mengadakan fasilitasi. Misalnya kita punya posko sentra Gakumdu. Jadi dia tempatnya di sini di kantor Bawaslu. Nah, poskonya ada di sentra Gakumdu. Mereka juga nantinya ada piket, kemudian nanti ketika ada laporan, terutama ada laporan ke Bawaslu, ini teman-teman dari pihak Gakumdu, kejaksaan dan kepolisian juga wajib untuk mendampingi Bawaslu. Jadi kalau misalnya, ini ada pihak ya, ada masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan ya untuk melaporkan itu kita dari Bawaslu, dari sentra Gakumdu ini kita bisa langsung menentukan apakah ini masuk ini kayaknya masuk ranah tindak pidana. Nah, ini kan langsung nih, jadi teman-teman dari pihak sentra Gakumdu itu bisa langsung mengetahui kalau ada tindak pidana pemilihan maupun pemilu. Kemudian tugas lain yang tidak kalah penting itu penanganan pelanggaran administratif, terstruktur, sistematif dan masif. Kemudian Bawaslu juga melaksanakan investigasi nih. Kami dari Bawaslu ini udah kayak polisi nih, Mbak. Jadi nanti kita melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran. Nah, ini investigasi ini juga kami kan kalau ada ad hoc ya, ada kepanjangan tangan kami ad hoc. Jadi nanti kerjasama dengan teman-teman di Panwascam itu melaksanakan investigasi. Nah, kemudian berikutnya, kalau yang namanya penanganan pelanggaran itu kan kita harus memiliki bukti ya. Nah, bukti-bukti yang kami kumpulkan itu kami dari divisi penanganan pelanggaran ini nanti yang akan mengelola, menyimpan, kemudian diolah seperti itu ya bukti-buktinya, karena kan untuk melaksanakan pendugaan pelanggaran supaya dia ada tindak lanjut itu kan harus ada 2 bukti di situ minimal. Nah, ini kami yang pengelolaan barang bukti pelanggaran itu ada di kami. Berikutnya, kalau sudah penanganan pelanggaran sudah selesai semudah ini, nah ini nanti kan kita melaksanakan rekomendasi pengawasan, kita melaksanakan pengawasan apakah rekomendasi atau putusan dari Bawaslu atau DKPP maupun KPU terkait dengan pelanggaran baik itu netralitas maupun pelanggaran-pelanggaran lain itu sudah dilaksanakan atau belum. Kita juga melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi maupun putusan-putusan yang penanganan pelanggaran. Kemudian juga nanti sudah ini sudah ditindaklanjuti, kita langsung melaksanakan yang namanya pendokumentasian. Jadi semuanya harus tertata, rapi, terorganisir, semuanya dokumentasi atas laporan maupun temuan itu semuanya sudah. Nah, ini salah satunya kenapa namanya kami divisi ini divisi PP dan data informasi, karena disinilah data informasi ini kita kumpulkan semuanya. Data-data dan informasi itu kita kumpulkan jadi satu dalam pengelolaan basis data baik di Bawaslu sampai di tingkat ad hoc-nya ya, sampai di tingkat Panwascam, sampai di tingkat PTPS, di desa, Panwas desa itu kita semua yang mengumpulkan di data informasi. Nah, kemudian nanti setelah kita mendokumentasikan di situ, ternyata ada dari pihak luar yang membutuhkan data informasi mengenai data kepemiluan. Nah, di sini berhubungannya dengan data informasi lagi. Jadi data informasi ini kita ada yang namanya PPID, pengelolaan data informasi. Nah, di sini di websitenya ini
yang membutuhkan data informasi mengenai pemilu maupun pemilihan ini bisa mengirim WA maupun menghubungi kontak dari website itu untuk tanya ke kami data informasi. Nah, seperti contohnya adik-adik mahasiswa ini kan biasanya butuh, kemarin itu data penanganan pelanggaran yang di Bawaslu itu ada berapa gitu kan. Nah, ini kami sering menerima permintaan data informasi. Nah, ini fungsinya kami di data informasi juga seperti itu. Kemudian berikutnya yang juga tidak salah penting itu memastikan pengawasan terintegrasi dari tingkat TPS hingga Bawaslu provinsi. Nah, ini juga salah satu yang penting ya. Kemudian yang berikutnya yang juga tidak salah penting itu apalagi di tahapan non tahapan ya, apalagi di tahapan ini supaya ke depan kan 2029 ini pemilunya kondusif ya. Nah, sosialisasi penanganan pelanggaran. Jadi walaupun kami sudah non tahapan pemilu ini kan kita tidak ada penanganan pelanggaran ya. Nah, ini kami tetap memberikan sosialisasi terhadap penanganan pelanggaran, baik itu di media sosial Bawaslu maupun di media sosial pribadi ya, terkait dengan penanganan pelanggaran. Harapannya nanti ketika tahapan pemilihan itu berlangsung, ini masih ingat nih penanganan pelanggaran itu yang sosialisasinya dari Bawaslu itu masih ada gitu, terngiang-ngiang dari masyarakat itu tahu. Seperti itu, Mbak. Baik. Memang ternyata tugas dari divisi PP Datin ini luas dan cukup detail sekali ya, Bu. Ya. Mulai dari penerima laporan, lalu melakukan investigasi juga, hingga memastikan bahwa rekomendasi ini memang benar-benar dijalankan gitu ya. Iya, betul. Karena tidak jarang kita bahkan sampai harus mengirimkan surat kepada instansi atau lembaga. Contoh nih, ketika kami mengirimkan surat ya rekomendasi kepada Pemda atau kepada KPU, tapi ini kok belum dilaksanakan nih tindak lanjutnya, kita kirimkan surat kembali, minta untuk segera untuk ditindaklanjuti. Kami pun pernah melakukan itu. Baik, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Lalu ini sekarang kalau dari divisi HPS nih Pak Karno selaku koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Mungkin Bapak bisa dijelaskan ke sahabat Bawaslu juga mengenai apa sih tugas dari Divisi HPS ini secara rinci berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Galuh atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya pikir ini waktu yang sangat bagus sekali, bahkan kita bisa kolaborasi dengan teman-teman PP kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini, dan momen ini juga saya pikir bagus karena seperti tadi di pembuka disampaikan bahwa secara umum masyarakat itu tahu Bawaslu itu tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran saja di sana. Bahwa di Bawaslu itu ada divisi SDM itu normatif lah ya, di setiap lembaga itu ada. Pencegahan menjadi divisi yang memang baru di periode Bawaslu di periode 2019 itu memang baru keluar kaitannya dengan divisi pencegahan. Tadi sudah sampaikan tugas kaitannya dengan pencegahan adalah melakukan pencegahan yang harapannya pemilu secara keseluruhan khususnya di Banjarnegara ketika diadakan pencegahan itu akan meminimalisir kaitannya dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik itu oleh peserta pemilu ataupun oleh masyarakat sebagai pemilih di sana. Baik bahwa di Bawaslu itu memang ada yang namanya itu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Divisi HPS ini menjadi gambaran secara umum bahwa divisi HPS itu bisa menaungi keseluruhan semua divisi, dan kebetulan kerjasama antara hukum, HPS dan PP itu saling berdampingan karena notabene teman-teman penanganan pelanggaran
itu adalah melaksanakan penegakan hukum-hukum kaitannya dengan pelanggaran pemilu. Sedangkan kami di hukum tentu membawahi itu semua. Maka kerjasama ini menjadi antar divisi itu harus kuat di sana. Yang keduanya bahwa di Bawaslu itu ada divisi penyelesaian sengketa. Ini mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa di Bawaslu itu menangani kaitannya dengan penyelesaian sengketa. Memang berbeda Mbak Galuh, kaitannya dengan pemohon dan termohon antara penanganan pelanggaran dan sengketa di sana. Dan ini perlu diketahui oleh masyarakat secara umum bahwa kalau di penanganan pelanggaran itu pemohon itu bisa mereka adalah pemilih dan peserta pemilu. Kalau di sengketa itu pure mereka yang hanya peserta pemilu yang boleh memohonkan kaitannya dengan permohonan sengketa di sana. Itu menjadi menarik karena posisinya penyelesaian sengketa ini itu diharapkan akan memberikan keadilan untuk peserta pemilu di sana. Bahwa di divisi hukum dan penyelesaian sengketa ini memang punya tugas dan lumayan banyak jawab. Kalau tadi teman-teman PP itu sangat banyak, kita pun mempunyai tanggung jawab yang sama kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab kami di divisi sengketa dan hukum di sana. Yang pertama itu adalah advokasi dan pendampingan kepada pengawas ad hoc, baik di kecamatan ataupun di TPS di sana, pengawas TPS itu yang pertama. Terus yang kedua adalah penyusunan analisis dan kajian hukum. Ini menjadi tugas yang saya pikir kalau di divisi hukum ini menjadi sesuatu yang memang sangat urgent di sana. Tadi disampaikan oleh Mbak Ratih bahwa kaitannya dengan penanganan pelanggaran di sana itu harus memenuhi kajian-kajian hukumnya di sana. Bahwa divisi hukum itu kemarin bersama-sama dengan teman-teman PP itu melakukan kajian-kajian karena di Banjarnegara ini kan ada beberapa laporan dan temuan di sana ya Mbak Ratih, kaitannya dengan dugaan pelanggaran, baik itu terkait dengan netralitas dan sebagainya, terus kode etik, ada satu penanganan pelanggaran kaitannya dengan kode etik penyelenggara yang memang juga kita tindak lanjuti dan kita rekomendasikan. Nah dari sana itu menjadi penting divisi hukum dan penanganan sengketa itu untuk melakukan kajian-kajian bersama bahwa iya ini menjadi tugas divisi hukum, tetapi lagi-lagi divisi itu tidak mengkotak-kotakan atau menspesialkan divisi, tetapi secara keseluruhan kelembagaan di sana. Terus yang selanjutnya itu tugas dan tanggung jawab dari divisi HPS itu adalah pendokumentasian dan sosialisasi. Ini juga menjadi penting karena bagaimanapun dokumen-dokumen hukum di setiap divisi itu rawan sekali hilang ataupun karena faktor-faktor kelalaian dan sebagainya. Maka ini menjadi tugas dan kewenangan kelembagaan secara keseluruhan bahwa pendokumentasian apalagi khususnya kaitannya dengan dokumentasi hukum itu menjadi penting. Terus yang selanjutnya adalah pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Bahwa kita ketahui PSAP penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, penyelesaian itu ada dua ya Mbak, antar peserta maupun sengketa antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu di sana. Itu menjadi poin penting kaitannya dengan penyelesaian sengketa. Maka sosialisasi pendampingan ataupun pelatihan itu kita laksanakan, apalagi terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu di sana, yang notabene tidak hanya kami di Bawaslu Kabupaten itu yang bisa menindaklanjutinya, tetapi teman-teman di kecamatan pun terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu itu mereka bisa melaksanakannya melalui adjudikasi cepat di sana. Karena tanggung jawab yang besar itu tentu kami sebagai Bawaslu Kabupaten mempunyai tanggung jawab yang besar kaitannya menyiapkan SDM.
baik itu secara regulasi ataupun penyiapan secara pendokumentasian dokumen-dokumen hasil dari penyelesaian sengketa antar peserta itu sendiri. Salah satu contoh mungkin dilakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan penanganan simulasi-simulasi itu kita lakukan. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah penting juga itu adalah pemantauan, supervisi, evaluasi dan bidang hukum maupun sengketa di kabupaten, bahwa hal ini adalah refleksi kita kaitannya dengan evaluasi terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah berlangsung ataupun kegiatan-kegiatan pasca tahapan pemilu itu sudah selesai. Jadi kegiatan-kegiatan pos elektoral pasca pemilu itu sudah berlangsung itu juga tidak kalah penting kaitannya untuk mengevaluasi kerja-kerja apa yang memang kurang di sana atau kurang sempurna dan sebagainya, itu yang akan menjadi perbaikan-perbaikan ke depannya. Mungkin itu Mbak Galuh kaitannya dengan tugas-tugas dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Baik, terima kasih Pak Karno atas penjelasannya yang Siap. runut sekali. Dari sini mungkin kelihatan bahwa Divisi HPS ini bisa dibilang sebagai tameng hukumnya Bawaslu ya Pak? Kalau bisa dibilang malah mahkotanya, karena di sana kaitannya dengan azas keadilan. Kita juga harus pahami bahwa dalam proses tahapan seperti pencalonan lah, katakanlah seperti itu kan, bahwa peserta pemilu baik itu kaitannya dengan pencalonan calon anggota DPR di sana, legislatif di sana, ada caleg yang mungkin merasa keadilannya itu terabaikan karena baik itu secara dokumentasi, secara dokumen ataupun persyaratan, itu ketika posisinya itu memang ada catatan itu bisa memohonkan permohonan penyelesaian sengketa yang nantinya itu akan dilakukan mediasi antara peserta pemilu itu dengan KPU, bahwa penyelesaian sengketa proses itu kan antara peserta dan penyelenggara pemilu, yang di sana outputnya adalah SK ataupun hasil rapat pleno di sana. Kalau memang dirasa itu azas keadilan ada salah satu pihak ataupun peserta pemilu yang merasa keadilannya itu tidak terpenuhi, maka boleh memohonkan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Seperti itu, Mbak. Ini jadi sahabat Bawaslu jadi lebih tahu nih bahwa kalau urusan sengketa itu tidak sesederhana yang terlihat ya Pak ya. Betul. Baik, kemudian mengenai pengalaman dari pemilu dan pemilihan tahun lalu nih, mungkin bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu yang menyaksikan dari Ibu Rati dan juga Pak Karno mengenai bagaimana sih pengalaman nyata dalam penanganan pelanggaran dan juga sengketa pada saat pemilu dan pemilihan 2024 kemarin, dan juga bagaimana keterlibatan dari Panwaslu Kecamatan dan juga bagaimana pendampingan dari Bawaslu Kabupaten ini sendiri pada saat itu. Ibu Rati dulu silakan. Ya Mbak Galuh. Jadi terkait dengan penanganan pelanggaran yang Bawaslu Kabupaten Banjarnegara tangani selama pemilihan maupun pemilu 2024 kemarin memang ada beberapa. Tapi yang untuk pemilu kami ke Zero Penanganan Pelanggaran ya. Kalau di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Kalau untuk di Panwascam beberapa. Untuk kami untuk di Panwascam ini kami melaksanakan pendampingan terhadap teman-teman Panwascam ketika melaksanakan penanganan pelanggaran di kecamatan. Untuk pemilihan 2024 kemarin kami dari Bawaslu Banjarnegara menangani beberapa pelanggaran yang dilaksanakan baik oleh penyelenggara maupun oleh Kades dan PNS. Nah ini yang jadi catatan kami bahwa ternyata sosialisasinya itu, padahal kami sudah melaksanakan sosialisasi gitu ya kepada Kades, kepada penyelenggara gitu ya, tapi ternyata masih ada yang terpeleset juga gitu kan. Nah jadi yang uniknya di sini mungkin terplesetnya itu tertipu ya, bahasanya tertipu gitu ya. Karena yang pertama ini ketika kami menangani penanganan pelanggaran kode etik ya, kode etik penyelenggara pemilu.
Jadi pada saat pemilihan ke Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara itu dari tahun 2024 itu ada juga informasi masuk dugaan penanganan pelanggaran di mana salah seorang penyelenggara pemilu PPS di desa itu menghadiri deklarasi salah satu calon, deklarasi dukungan terhadap bakal calon waktu itu masih bakal calon. Nah itu di desa PPS-nya itu PPS Pagar Gunung di Kecamatan Wanayasa. Nah ini terbongkarnya ini karena ada sosial media di salah satu ini itu ada yang tahu gitu loh, oh ini kok penyelenggara terus perangkap desa juga. Nah ini kok hadir di deklarasi gitu lah. Akhirnya informasi itu sampai ke Panwascam Kecamatan Wanayasa, kemudian diproses dan diteruskan ke Bawaslu Banjarnegara. Di Bawaslu Banjarnegara kita tindak lanjuti, kita proses hingga kita berikan rekomendasi ke Pemda ke Pemda untuk ditindaklanjuti dan ke KPU tentunya, karena kan di sini penyelenggara ya, jadi ada dua, netralitas penyelenggara dan juga kode etik ya. Nah di situ sudah ditindaklanjuti oleh Bupati berupa peneguran, dan untuk KPU sendiri ini mengundurkan diri. Nah, kami juga selain itu juga ada penanganan pelanggaran terhadap Kades. Nah, seperti kita ketahui kalau pemilihan ini gejolaknya ini kan memang di birokrasi, kemudian di Kades ya, karena berkepentingan ya semuanya kan, kelangsungan hidup baik kan. Di desa-desa itu kan mereka ini memang sebenarnya sudah rahasia umum ya, ketika Kades ini memihak salah satu calon. Pada saat pendaftaran bupati dan wakil bupati, pendaftaran ke KPU ini ternyata ini kan ada rombongan ya, biasanya kan rombongan yang mengantarkan para calon-calon ini untuk mendaftar ke KPU. Nah, ternyata dari sekian banyaknya rombongan itu ternyata terdeteksi ada 5 kepala desa di situ. Nah, akhirnya kita proses, kita kirimkan surat juga rekomendasi ke Pak Bupati, dan alhamdulillah juga sudah diberikan teguran tertulis. Kemudian juga selain Kades ini juga ada ASN. Nah, PNS juga. Nah ini yang ASN, PNS ini kan birokrasi, tapi ini kepleset juga karena ternyata PNS-nya ini dia ini kan salah satu pengurus di organisasi keagamaan. Nah biasa sepertinya kan biasa kumpul-kumpul gitu ya, terus bikin video. Tahunya ternyata katanya, oh ini video deklarasi gitu kan. Ini ternyata hanya di grup, tapi ternyata sudah minta untuk dihapus, tapi ternyata masih ada yang keluar juga. Sampai akhirnya Bawaslu tahu, kemudian kita proses dan sudah dikirimkan ke BKN juga untuk ditindaklanjuti. Ya, alhamdulillah ini juga kondusif, tidak ada intimidasi gitu kan, karena biasanya ini kan karena terkait dengan orangnya Pemda gitu, seperti itu biasanya kan ada intimidasi. Alhamdulillah di Banjar ini semuanya kondusif ya dalam penanganan pelanggarannya. Ya, betul. Kalau dari Pak Karno sendiri Pak, pengalaman tahun lalu Pak? Sebenarnya banyak ya, tapi yang menarik itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Ratih kaitannya dengan penanganan pelanggaran di beberapa kasus ya. Memang yang kasus yang bagi saya menarik itu tadi yang diceritakan kaitannya dengan penyelenggara pemilu penyelenggara KPU di tingkat desa yang diduga di sana itu ikut terlibat dalam kegiatan pada masa kampanye pada waktu itu. Yang menariknya adalah ini mungkin dari sisi saya di divisi hukum ya, bagaimana kita itu mendampingi dan ikut membantu kaitannya dengan pemenuhan alat bukti dan sebagainya.
Yang menarik adalah di kasus tersebut itu awalnya itu adalah informasi dari masyarakat di media sosial pada waktu itu. Yang menjadi tantangannya adalah laporan dari masyarakat itu hanya berupa screenshot status WA, yang di sana itu hanya fotonya saja, tetapi tidak tercantum siapa yang buat status dan sebagainya. Tetapi di tingkatan masyarakat di arus bawah itu sudah menjadi rahasia umum. Makanya di tingkatan masyarakat itu sudah bergejolak nih. Mereka yang memang punya sensitivitas dan kepedulian terkait dengan kepemiluan itu banyak yang memberikan informasi kepada Panwascam, yang akhirnya Panwascam melakukan penelusuran dan sebagainya. Tantangannya adalah kegiatan itu dilakukan di salah satu rumah makan atau rumah makan lah di sana ya. Dan posisinya itu yang bersangkutan itu bersama dengan teman-teman yang lainnya. Seperti tadi, tantangannya adalah kita itu ketika ada informasi itu kan tidak serta-merta, tetapi harus ada bukti di sana. Lalu kami itu bekerjasama antara kami di Divisi Hukum dan PP juga bersama-sama dengan Panwascam itu melakukan penggalian dan pencarian terkait dengan alat bukti. Tantangannya itu tadi, alat bukti yang memang sangat minim, dan kalau alat bukti awal itu tidak terpenuhi, maka kita coba melakukan pelacakan melalui media sosial maupun media berita-berita di website. Sebenarnya banyak ketika di judul browsing itu keluar banyak itu, bahkan foto yang bersangkutan. Tetapi ketika kita klik itu semuanya sudah di-banned. Yang akhirnya itu hampir setengah malam kita coba mengumpulkan alat bukti. Di tengah malam itu kita dapat dilalak nih, kalau bahasa orang Banjar itu dilalak. Posisi kita sudah putus asa, itu ada salah satu berita website, berita online yang di sana itu secara foto itu masih menampilkan dan yang bersangkutan itu ada di sana. Yang akhirnya kita melakukan kajian, penelusuran, klarifikasi, bahkan kami di Bawaslu itu melakukan klarifikasi kepada teman-teman PPK ya Mbak, kepada teman-teman PPK, kepada teman-teman PPS di sana, yang akhirnya kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan itu memang benar-benar terjadi dan yang bersangkutan juga mengakui itu. Walaupun akhirnya rekomendasi kita turunkan dan yang bersangkutan itu mengundurkan diri, tetapi poin pentingnya adalah penanganan baik itu secara informasi, temuan ataupun laporan, kami pasti akan tindak lanjuti. Walaupun katakanlah dengan tantangannya itu minimal sekali terkait dengan alat buktinya. Itu dari sisi kaitannya dengan cerita menarik di kami pendampingan dengan teman-teman Panwascam. Yang keduanya juga yang menarik sekali bagi kami adalah bagaimana kita itu membreakdown kepada teman-teman di Panwascam kaitannya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu di sana, PSAP. Karena bicara tentang tugas sebenarnya ini isu tanggung jawab Panwascam itu sebenarnya dari dulu pun sama dari dulu. Tetapi secara terlegalkan karena Panwascam itu kan nantinya akan mendapatkan mandat nih dari Bawaslu Kabupaten untuk melaksanakan penyelesaian tersebut. Maka yang menjadi tanggung jawab kami bagaimana teman-teman Panwascam itu bisa paham dan bisa melaksanakan. Karena ini menjadi tantangan yang untuk teman-teman di bawah, karena gesekannya itu kan harus bergesekan langsung dengan masyarakat. Menjadi pengalaman penting itu kami di Banjar Kota. Tetapi lagi-lagi terkait dengan pemenuhan administrasi itu yang tidak bisa terpenuhi. Tetapi secara pelaksanaan penyelesaian sengketanya tetap kita laksanakan secara mediasi. Proses cepatnya itu kita laksanakan. Jadi kejadian di Kecamatan Banjarnegara, Kota Banjarnegara itu ada informasi dari masyarakat, katakanlah pendukung si A lah di sana, bahwa ada poster yang ditutupi oleh stiker, gitu kan, antar calon itu kan, dan itu memang kalau nggak langsung diselesaikan itu akan menjadi riak-riak yang nantinya itu akan membuat
proses gaduh di bawah. Yang akhirnya itu kita selesaikan, kita lakukan mediasi, prosesnya kita lakukan secara proses PSAP, tetapi memang sebagai pemohonnya kan tidak bisa pemohonnya itu dari masyarakat baik kader ataupun apa, tetapi mereka memang yang sudah masuk dalam susunan tim kampanye dan atau pengurus partai dan sebagainya, karena masuknya itu adalah pemilih biasa walaupun itu kader, maka kita tindak lanjuti secara penyelesaian sengketa antar peserta secara PSAP-nya, proses cepat, mediasi cepatnya kita laksanakan, tapi secara pendokumentasian kita laksanakan di penyelesaian yang model lain di sana. Tetapi itu masuk dalam artian bahwa kesiapan teman-teman di Panwascam untuk melaksanakan proses penyelesaian antar peserta, kesiapannya itu bagi saya kalau saya nilai itu 80-90% itu sudah siap gitu kan. Karena posisinya pada waktu itu kita melaksanakan pelatihan di setiap kecamatan itu memang kita masifkan di sana. Seperti itu, Mbak Galuh. Terima kasih. Cerita yang menarik banget nih dari Bu Ratih dan juga Pak Karno. Dan di sini kelihatan ya bagaimana kerja dari teman-teman di lapangan ini memang tidak sederhana ya. Betul. Mulai dari menerima laporan, lalu pendampingan juga dengan pendampingan Bawaslu kecamatan juga. Memang mungkin tantangannya besar, namun dari pengalaman yang diceritakan tadi bisa dilihat bahwa koordinasinya sudah cukup solid ya Pak Bu. Saya pikir tidak hanya koordinasi di tingkatan pimpinan Mbak Galuh, karena bagaimanapun ini menjadi kunci kelembagaan bahwa teman-teman staf baik itu di masing-masing staf masing-masing divisi, di PP, di sengketa, di SDM, karena setiap divisi kan itu akan ada divisi staf-staf pendukungnya di sana, ada staf teknisnya di sana. Bagaimana kesiapan itu oleh teman-teman staf sendiri itu memang sudah dipersiapkan. Maka harapan kami ke depannya dari evaluasi yang kami lakukan di tingkatan pimpinan itu nantinya akan memperbaiki dan kesiapan itu akan lebih siap ketika proses nanti ada pemilu 2029 itu berlangsung di sana. Baik, ini juga bisa jadi gambaran bagi sahabat Bawaslu juga nih mengenai bagaimana sih pengawasan dan juga penyelesaian sengketa di lapangan di dunia nyata ya yang sebenarnya berjalan seperti itu. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir nih Pak Karno dan Bu Ratih sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, yaitu mengenai apa pesan dan harapan dari Ibu Ratih dan juga Pak Karno untuk pemilu 2029 mendatang dari divisi penanganan pelanggaran dan juga divisi hukum penyelesaian sengketa. Mungkin dari Bu Ratih dulu silakan. Menilik ya, karena ini juga judulnya kita podcast hari ini kan juga refleksi ya. Iya. Ketika kita sudah refleksi penanganan pelanggaran kemarin 2024 itu, ternyata Bawaslu Banjarnegara ini kan kemarin masih sempat menangani adanya pelanggaran PNS, ASN, penyelenggara pemilu, kode etik ya, Kades juga. Berarti kan ini kita masih punya banyak PR di sini ya. Nah, salah satunya pastinya kami ingin supaya nantinya pada saat pemilu 2029 nanti tadinya akan ada tingkatan koordinasi dari Bawaslu sehingga ke jenjang bawah di tingkat ad hoc, di tingkat Panwascam, kemudian Panwas Desa, kemudian sampai di Panwas TPS itu koordinasinya berjenjang. Kemudian bisa selain berjenjang juga bisa terorganisir. Jadi nanti semuanya ini kalau ada penanganan pelanggaran kita bisa tadi kompak ya, semakin kompak gitu kan. Karena kemarin ya kalau kita lihat ke belakang kembali, yaitu tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Karno juga, buktinya tidak ada ya. Berarti kan ada informasi yang telat-telat masuk ini kan. Karena kan kalau penanganan pelanggaran ini kan kami ada waktu ya, ada waktunya 12 hari, 14 hari gitu kan. Nah, ini kita berkejaran waktu. Nah, kalau koordinasinya ini cepat, kan kita tidak kehilangan ini waktunya gitu kan. Karena kalau sudah waktunya sudah
12 hari sudah selesai, ya sudah hangus katakanlah seperti itu ya. Nah, kemudian juga ketika ternyata kami masih menangani Kades masih menangani penyelenggara pemilu, kan berarti ini sosialisasinya kurang. Maka nantinya ke depan semoga sosialisasi kerjasama dengan teman-teman di divisi pencegahan, ini kehumasan, ini mengenai pelanggaran pemilu ini bisa tersampaikan ke masyarakat, ke lembaga, institusi, sehingga nantinya bisa meminimalkan pelanggaran di masa pemilu 2029. Juga nantinya dokumentasi basis data digital itu juga semakin akurat. Jadi nanti kalau misalnya ada pihak luar yang membutuhkan data informasi mengenai pemilu, itu kita sudah tersedia dari pemilu dari 2024 hingga katakanlah 2019 itu kami sudah punya semua data-datanya, itu sudah tersusun rapi. Jadi nanti kalau harapannya kami sih tidak ada, tapi kalau misalkan yang masih trending ya ijazah gitu kan, ini kan kita sudah tersimpan ya Pak Mas Karno ya, ya. Jadi digitalisasi itu sangat penting, ya sangat penting. Makanya harapan kami ini nanti Bawaslu Banjarnegara ini semakin solid, nanti juga penanganan pelanggaran itu nanti penanganan pelanggaran juga semakin minim, dan nantinya pelaksanaan pemilihan maupun pemilu di Banjarnegara ini nanti akan bersih, adil, dan transparan. Amin, amin. Kalau dari Pak Karno, Pak, harapan pesannya? Dari sisi kami penyelesaian sengketa, walaupun di Banjarnegara alhamdulillahnya itu zero sengketa. Ya. Memang secara administrasi Banjarnegara itu zero sengketa. Tetapi secara real lapangan seperti tadi saya sampaikan bahwa ada penyelesaian sengketa di sana, tetapi secara administrasi itu tidak masuk kan di PSAP-nya. Tetapi secara teknisnya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu PSAP di sana. Tetapi memang secara administrasi itu tidak bisa masuk terkategorikan sebagai penyelesaian sengketa antar peserta pemilu itu sendiri. Yang menjadi titik poin mungkin dari bahan evaluasi kami di divisi hukum dan penyelesaian sengketa, pelatihan dan simulasi itu harus diperbanyak, karena ada divisi penyelesaian sengketa, alhamdulillah itu nggak ada sengketa di sana. Maka kekurangan kami, kesiapan itu ada, tetapi memang secara real itu kami belum pernah melakukan kegiatan-kegiatan. Bukan kayak kami berdoa ya, bukan kami berdoa besok ada sengketa, tetapi ini juga harus kita siapkan. Jangan sampai kita itu sudah siap dalam artian materi dan sebagainya, tetapi tidak siap ketika ada permohonan sengketa di sana. Maka ini menjadi PR untuk kami di pimpinan maupun teman-teman staf ini. Bagaimana kalau sekarang kan hanya secara teori nih, apa itu adjudikasi, kalau mediasi mungkin kita sering laksanakan lah ya, baik itu secara formal ataupun non formal. Karena kalau bicara tentang kegiatan-kegiatan kepemiluan dalam setiap penyelenggaraan, setiap tahapan, itu pasti di sana itu akan ada riak-riak permasalahan. Dan di sana posisi Bawaslu tentu bukan hanya melihat pengawasan saja, tetapi melakukan langkah-langkah seperti tadi pencegahan. Ketika ada masalah bisa jadi tidak masuk dalam permohonan sengketa karena awalnya itu sudah kita ketahui nih, maka kita antisipasi dari awal. Seperti mungkin sebagai salah satu contoh, pernah memang di awal masa pencalonan pilkada itu ada salah satu partai politik yang merasa gambarnya itu masih di sebelah. Ya walaupun itu belum masuk tahapan dan belum secara permohonan belum masuk, tetapi kan Bawaslu itu tidak bisa berdiam diri dong, maka dilakukanlah duduk bareng di sana yang akhirnya itu bisa selesai. Jadi kalau di divisi penyelesaian sengketa, harapannya itu nanti ke depannya baik itu kami di pimpinan ataupun di tingkatan staf,
kesiapan itu tidak hanya kesiapan dalam artian itu secara teori dan sebagainya, tetapi secara sarana dan prasarana itu sudah kita siap, secara SDM kita juga sudah siap, secara pengetahuan pun kita harus persiapkan di sana. Dan yaitu tadi ya memang di pemilu serentak di 2024 posisi pimpinan di periode ini itu tidak pernah merasakan penyelesaian sengketa di sana. Tetapi bagi kami itu juga menjadi kesuksesan dalam pencegahan-pencegahan yang kami lakukan. Karena bagaimanapun di setiap tahapan, apalagi di divisi saya masa-masa pencalonan itu, bagaimana ketika pencalonan legislatif ada hal-hal yang memang dimungkinkan di sana seperti keterpenuhan dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya, itu kita lakukan pendekatan-pendekatan kepada peserta pemilu di sana. Mungkin itu, Mbak. Baik. Terima kasih untuk Ibu Ratih, Pak Karno atas pesannya yang sangat menguatkan ini ya. Jadi semoga koordinasi semakin solid, lalu advokasi juga semakin kuat. Betul. Dan juga semangat masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya kepatuhan akan ini aturan pemilu. Betul, gitu ya. Betul. Supaya insya Allah bisa mewujudkan pemilu 2029. Mungkin tambahan lagi Mbak yang tidak kalah penting, ya. Partisipasi. Iya betul. Itu yang evaluasi yang sangat mendasar kaitannya dengan periode-periode sebelumnya. Bahwa tadi kita sudah ceritakan bagaimana penanganan pelanggaran yang kita tindak lanjuti di sana. Tetapi masyarakat itu masih baru berani menginformasikan, belum berani untuk melaporkan. Jadi Bawaslu itu seolah-olah padahal kita sudah ada tempatnya sendiri nih, baik dugaan pelanggaran apa saja yang bisa dilaporkan oleh masyarakat secara umum dan sebagainya, ataupun masukan-masukan dan sebagainya. Tetapi masyarakat itu nggak dibilang antipati juga sih ya, cuman keberanian mungkin ya, ataupun berarti kendalanya itu apa biasanya? Ya karena orang Jawa ya. Kalau kita melaporkan A, B, C gitu kan nanti dianggapnya kita ya. Mungkin stigma itu masih melekat di masing-masing pemilih. Jadi harapan kami nanti ke depannya di pemilu-pemilu ke depannya partisipasi masyarakat itu sangat kami butuhkan. Bahwa pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh kami di Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama masyarakat secara keseluruhan. Biar sesuai dengan slogannya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi biar bersama-sama gitu mengawasi. Baik, terima kasih Ibu Ratih dan juga Pak Karno atas waktunya dan juga atas sharing pengalaman dan juga ilmunya tadi yang sangat bermanfaat, dan pastinya juga menambah wawasan terutama untuk sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan. Dan semoga dari sini sahabat Bawaslu jadi semakin memahami bahwa pengawasan itu pengawasan pemilu itu bukan hanya pada saat hari H pemungutan suara saja, namun juga itu merupakan melibatkan proses yang panjang, mulai dari penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, sampai memastikan setiap tahapannya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi dan tentu saja kerja besar ini juga membutuhkan sinergi dari semua pihak ya Bu, Pak. Mulai dari Bawaslu, Panwaslu sampai hingga juga masyarakat untuk bisa mewujudkan insya Allah pemilu 2029 yang lebih adil, lebih bersih dan juga berkualitas, seperti itu ya. Terima kasih Ibu dan Bapak atas waktunya. Baik, demikianlah podcast Optimis pada hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman sahabat Bawaslu yang menyaksikan bahwa edisi podcast Optimis ini akan hadir setiap hari Kamis. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga share ke teman-teman semua. Saya Galutia Fasya pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya hanya di Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.